Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil 'arab wal 'ajam wa 'ala alihi wa sahbihi ya nabiyil 'ulum wal hikam amma ba'd. Bapak Ibu yang bersahabat rahmatullah, mari kita buka terlebih dahulu majelis kita dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang bersahabat rahmati Allah, sebelum kita melanjutkan tafsir surah Al-Baqarah, saya ingin menyampaikan kembali kabar gembira yang datangnya dari baginda Rasul Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Kanjeng Nabi, majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul sekelompok orang fi baitin min buyutillah, di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, berarti masjid antaranya. Kemudian mereka berkumpul ngapain? Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, baca Al-Quran. Kemudian wayatadarusunahu bainahum, kemudian mereka bersama-sama mempelajari isinya, membaca dan mempelajari isinya. Apa kata Kanjeng Nabi kabar gembiranya? Illa nazalat alaihimus sakinah, maka kelompok orang-orang yang kumpul di masjid itu akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan yang pertama. Kita kumpul di masjid mengkaji isi kandungan Al-Quran, nanti kata Nabi diberikan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan yang kedua diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaika, kemudian akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, kemudian di akhirat nanti akan dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan makhluknya yang lainnya. Jadi akhirat akan dibangga-banggakan, ini loh makhlukku, hambaku yang senantiasa mengkaji isi kandungan Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk kembali memotivasi tadi kabar gembira, yang kedua untuk memotivasi kita kembali bahwa salah satu fungsi dari diturunkannya Al-Quran adalah hudan, sebagai petunjuk. Ya. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk itu kalau kita tidak hanya membacanya, tetapi juga memahami isinya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita, dan syukur-syukur juga mendakwahkannya. Kalau cuma membacanya tanpa memahami isinya, memang sudah mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala. Satu huruf pahalanya 10. Ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. Cuma membaca saja memang itu sudah menjadi sebuah kebaikan, mendapatkan pahala. Tapi kalau Al-Quran pengen menjadi petunjuk bagi kita, maka kita harus memahami isinya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Sama dengan seumpama kita beli alat atau produk otomotif gitu ya, atau produk elektronik, ya. Kemudian kita dikasih buku panduan, ya. Nah, buku panduan untuk mengoperasikan produk yang kita beli, ya. Buku panduan itu akan ada manfaatnya, bisa menjadi petunjuk bagi kita untuk mengoperasikan produk yang kita beli. Itu kalau kita mau membaca dan memahaminya. Nah, kalau tulisannya bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, kita tidak paham apa ada fungsinya buku petunjuk itu. Tidak ada.
Jadi harus kita pahami isinya. Begitu pula hanya Al-Quran. Allah firmankan, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajrun kabir. Sesungguhnya Al-Quran ini akan memberi petunjuk ke jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mau membuktikan imannya dengan amal saleh. Kabar gembiranya bagi mereka akan mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjadi petunjuk apabila kita memahami isinya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Makanya di antara upaya kita untuk memahami Al-Quran ini, insya Allah, alhamdulillah, 1 bulan 1 kali dengan saya malam hari ini setiap Rabu keempat kita bersama-sama belajar memahami isi kandungan Al-Quran supaya ini bisa menjadi petunjuk bagi kita. Kita tidak hanya mendapatkan pahala dari membaca Al-Quran, tapi kita juga mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak yang dirahmati Allah, hari ini kita melanjutkan Al-Baqarah ayat 13. Ayat ini masih bercerita tentang ciri-ciri orang munafik. Jadi surat Al-Baqarah di ayat-ayat awal itu kan menceritakan pertama tentang ciri orang beriman, yang kedua ciri orang kafir, dan yang ketiga ciri orang munafik. Ayat 1 sampai ayat 5 mulai dari Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin dan seterusnya sampai wa ulaikal humul muflihun, itu menceritakan ciri orang yang beriman. Ya, ciri orang beriman kepada yang gaib, kemudian mendirikan sholat, menginfakkan sebagian harta yang Allah berikan, beriman kepada seluruh kitab suci, beriman kepada hari akhirat. Nah, itu ayat 1 sampai ayat 5. Cerita ciri orang yang beriman. Lawan dari orang yang beriman adalah orang kafir, orang yang tidak beriman. Ayat 6 sampai ayat 7. Ya. Di mana di sana disebutkan ciri orang kafir, orang yang tidak beriman itu dikasih peringatan ataupun tidak ada bedanya. Mereka la yu'minun, tidak akan beriman. Kenapa? Karena Allah telah mengunci mati hati mereka sehingga mereka tidak bisa menerima kebenaran. Itu ayat 6 sampai ayat 7. Ayat 8 sampai beberapa ayat berikutnya nanti itu menceritakan tentang orang yang tampaknya beriman tapi sebetulnya tidak beriman, yaitu orang munafik. Baik, ciri orang munafik dalam ayat berikutnya ini ayat 13. Kata Allah, wa idza qila lahum, wa dan idza jika qila dikatakan lahum kepada mereka. Apabila dikatakan kepada orang-orang munafik itu, aminu, berimanlah kalian semua, kama amanan nasu, sebagaimana orang lain telah beriman. Berimanlah kalian sebagaimana orang lain beriman. Ayat ini ya, menceritakan tentang orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Ya, ketika dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana orang lain beriman. Orang lain ini yang dimaksud adalah para sahabat Nabi, ya, dari kaum Muhajirin ataupun dari kaum Ansor. Apa jawab orang munafik? Ya, kita ingat lagi sebelumnya, munculnya orang munafik itu pertama kali muncul di periode Madinah. Nabi berdakwah di 2 tempat, di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Ketika di Mekah belum ada orang munafik, yang ada adalah orang kafir dan orang beriman. Kenapa di Mekah belum ada orang munafik? Karena orang kafir masih mendominasi, orang Islam masih sedikit.
Sehingga orang kafir tidak perlu menyembunyikan kekafirannya. Ya. Tapi kemudian ketika Rasul hijrah ke Madinah, ya, umat Islam mulai berkuasa, umat Islam mulai banyak, maka di sana muncullah orang munafik. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai gembongnya orang munafik. Ya. Kenapa di periode Madinah muncul orang munafik? Ya. Jadi orang munafik di zaman itu sebetulnya mereka itu orang kafir yang pura-pura beriman. Kenapa mereka pura-pura beriman? Karena supaya ya, apa yang menjadi hajat mereka tetap terpenuhi, ya. Supaya tidak dimusuhi, supaya tidak wajib bayar pajak dan seterusnya dan seterusnya. Mereka pura-pura masuk Islam karena umat Islam saat itu sedang berpuasa, sedang jaya. Nah, kembali ke ayat ini. Ketika dikatakan kepada orang munafik, kalian berimanlah sebagaimana orang lain beriman, ya. Yaitu beriman dengan sebenar-benar beriman. Beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab suci, kepada para rasul, beriman kepada hari kebangkitan, beriman kepada surga dan neraka, dan lain sebagainya. Apa jawab mereka, orang-orang munafik, ketika dikatakan seperti itu? Qalu, mereka menjawab, anu'minu kama amanas sufaha. Apakah nu'minu, kami harus beriman, kama amanas sufaha, sebagaimana orang-orang bodoh beriman? Apakah kami harus beriman sebagaimana halnya orang-orang bodoh beriman? Siapa yang dimaksud orang-orang bodoh dalam ayat ini yang dikatakan oleh orang munafik tadi? Ini yang dimaksud dalam para sahabat. Ya, dalam tafsirnya begitu. Ya. Jadi yang dimaksud dengan orang-orang bodoh di sini adalah ini anggapan orang munafik, ya, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Jadi orang-orang munafik itu berkata, haruskah kami dan mereka, kami itu orang munafik, mereka itu para sahabat Nabi, haruskah kami dan mereka berada pada satu kedudukan dan jalan yang sama? Masa kami harus level dengan mereka? Kata orang munafik, gitu ya. Nah, kemudian pernyataan orang munafik itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala, ketahuilah, ya, innahum humus sufaha, sesungguhnya merekalah yang bodoh, bukan para sahabat Nabi, bukan kaum muslimin yang beriman dengan sebenar-benar beriman, tapi mereka sendirilah sebetulnya yang bodoh. Kata Allah, walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Ya. Jadi sebetulnya mereka yang bodoh, tapi mereka tidak mengetahuinya. Maknanya dalam tafsir dijelaskan, termasuk tanda dari kebodohan mereka yang sempurna adalah bahwa mereka tidak mengetahui keberadaan dirinya dalam kesesatan dan kebodohan. Nah, ini kebodohan nyata dan sempurna, ya, yang ada pada orang munafik adalah mereka tidak mengetahui bahwa mereka itu sesat, ya, dan bodoh. Jadi pernyataan ini yang mana maksudnya? Ya, ala innahum humus sufaha, ketahuilah sesungguhnya mereka yang bodoh, walakin la ya'lamun, tapi mereka tidak mengetahui. Pernyataan ini, ya, untuk lebih menjatuhkan mereka dan lebih menegaskan keberadaan mereka dalam kebutaan dan jauh dari petunjuk. Maksudnya buta bukan buta secara fisik, gitu ya, tapi buta maknawi, bahwa mereka betul-betul tidak mengetahui dan tidak bisa melihat kebenaran. Ya, itu
di antara ciri orang munafik ya, di zaman Rasulullah SAW. Coba kalian itu beriman yang benar, sebagai mana berimannya orang-orang yang sudah mendahului mereka, yaitu para sahabat Nabi. Tapi mereka justru mengatakan, apakah kami harus beriman seperti imannya orang-orang bodoh itu? Ya, mereka menganggap dirinya pintar, padahal mereka sebetulnya yang bodoh. Kemudian ayat berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Al-Baqarah ayat 14 dan 15. Ini juga masih ya, menceritakan tentang ciri orang munafik. Ciri orang munafik berikutnya kata Allah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza laqu, dan ketika mereka berjumpa, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ketika orang munafik ketemu dengan orang-orang beriman, qalu, mereka berkata, amanna, kami telah beriman. Ya. Jadi kalau ngumpul dengan sesama, berkumpul dengan orang beriman, mereka seolah-olah termasuk dalam golongan orang beriman. Ya. Kami juga beriman. Gitu ya. Dia tampak soleh, dia tampak sholat, dia tampak baca Al-Quran, dia tampak berzikir. Pokoknya biar kelihatan sama. Ya. Tetapi kata Allah, wa idza khallau ila syayatinihim, ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka. Ya. Setan-setan mereka ini maksudnya ya, kembali bergabung dengan golongan mereka, ya, yaitu disebut dengan tafsirnya. Ini di zaman Rasulullah ya. Yang dimaksud adalah mereka para pendeta Yahudi, karena orang munafik ini banyak dari golongan Yahudi. Ya. Kemudian para pemuka kaum musyrikin, ya, ada juga orang-orang munafik itu dari golongan kaum musyrikin. Dan juga di dalamnya juga ada orang-orang munafik yang lainnya. Nah, ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, setan itu apa? Bapak yang dirahmati, dijelaskan dalam tafsir. Ibnu Jarir berkata, setan dari tiap-tiap makhluk adalah mereka yang durhaka. Dengan demikian maka setan bisa dari jenis jin maupun dari jenis manusia. Ya. Jadi golongan manusia yang durhaka kepada Allah itu setan. Ya. Golongan jin yang durhaka kepada Allah itu juga dianggap setan. Ya. Jadi setan itu bukan makhluk, setan itu sifat. Ya. Setan itu sifat buruk yang ada pada makhluk. Makanya setan itu minal jinnati wan nas, dari jenis jin dan dari jenis manusia. Jadi sekalipun wujudnya manusia, kalau dia itu pekerjaannya sering durhaka kepada Allah, mengajak orang lain durhaka kepada Allah, maka dia setan. Itu disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 112. Kata Allah begini, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Kata Allah, dan demikianlah, wa kadzalika, dan demikianlah, ja'alna, kami jadikan, likulli nabiyyin, bagi setiap nabi, ya. Apa Allah jadikan bagi setiap nabi? Aduan, musuh dari golongan apa? Syayatinal insi wal jinni, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan setan-setan dari jenis jin. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia.
Ya. Jadi setan itu sifat, ya, sifat buruk yang ada pada makhluk. Makhluknya itu bisa jin, bisa manusia. Kalau manusia kan, kalau malaikat kan tidak termasuk, gitu ya. Karena malaikat tidak terkena taklif sebagaimana manusia dan jin. Taklif itu kebebanan agama. Ya. Malaikat itu kan makhluk yang senantiasa taat kepada Allah karena tidak diberi hawa nafsu dalam hatinya. Taat terus, gitu ya. Nah, kalau jin dan manusia itu diberi hawa nafsu, makanya ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan juga manusia dijadikan oleh Allah tujuannya apa? Illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Ya. Jadi jin sama dengan kita. Mereka juga diwajibkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jin itu sama dengan kita wajib beribadah kepada Allah, maka jin itu juga sama seperti kita. Ada yang beriman, ada yang kafir. Gitu ya. Ada yang taat, ada yang durhaka. Sama dengan kita manusia. Makanya Allah katakan dalam Al-An'am 1:12 ini, Allah jadikan bagi tiap nabi itu musuh, baik musuh dari jenis jin dan juga musuh dari jenis manusia. Baik. Nah, jadi kembali lagi, ya, orang-orang munafik kalau ketemu dengan orang beriman, ya, berkamuflase seperti halnya mereka orang beriman. Gitu ya. Orang beriman sholat, orang munafik juga sholat. Orang beriman pergi haji dan umroh, mereka juga pergi haji dan umroh. Bedanya apa? Bedanya kalau orang yang beriman dengan sebenar-benar beriman menjalankan ibadah-ibadah itu betul-betul karena ingin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sholat? Ya karena itu perintah dari Allah. Kenapa kita pergi haji dan umroh? Karena itu perintah dari Allah. Tugas kita menjalankan perintah. Ya. Tapi kalau orang munafik menjalankan kebaikan-kebaikan itu, ya, berpura-pura, bukan karena untuk menjalankan perintah Allah, tapi sekedar untuk status sosial. Umumnya orang Islam ngapain? Sholat. Oh ya wis aku sholat. Umumnya orang Islam ngapain? Pergi haji dan umroh. Ya wis aku pergi haji dan umroh. Hanya untuk status sosial, bukan karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan di awal-awal dijelaskan definisi munafik itu apa? Menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya, gitu ya. Menampilkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Ya, itu munafik. Saudara, untuk mengingatkan di ayat-ayat 8, 9 ya, awal-awal berbicara tentang orang munafik kan dijelaskan ya, nifak itu perbuatannya, ya, nifak itu perbuatan, makna bahasa Indonesianya kemunafikan. Sementara munafik itu orangnya, ya. Jadi munafik itu orangnya, nifak itu perbuatannya. Nah, saya ingin mengingatkan, nifak itu ada dua macam, kemunafikan itu ada dua macam. Ada nifak i'tiqadi, kemunafikan yang bersifat akidah. Ada nifak amali, kemunafikan hanya bersifat amal. Bedanya apa? Nifak i'tiqadi, kemunafikan yang bersifat akidah. Dia menampakkan diri seperti orang yang beriman, tapi yang disembunyikan adalah kekafiran. Ya, itu nifak i'tiqadi. Ya. Contohnya bab sholat. Orang yang memiliki kemunafikan yang bersifat akidah, nifak i'tiqadi, kaitannya dengan sholat adalah kalau ada orang, dia sholat, ya. Tapi kalau nggak ada orang, dia tidak sholat. Itu nifak i'tiqadi.
kemunafikan yang bersifat akidah. Ya, jadi sholat itu hanya pura-pura supaya dianggap sebagai orang yang beriman. Ya. Jadi kalau ada orang lain dia sholat, nggak ada orang nggak sholat, itu nifaq i'tiqadi, kemunafikan yang bersifat akidah. Ya. Nah kalau nifaq i'tiqadi, kemunafikan yang bersifat akidah, itu dihukumnya kafir. Ya. Karena dia pura-pura dengan keislamannya, masuk neraka, kekal langgeng di dalamnya. Yang kedua nifaq amali, munafik dalam amal. Kalau contoh kasusnya sholat adalah prakteknya begini. Ada orang dia sholat, tidak ada orang dia juga tetap sholat. Bedanya kalau ada orang sholatnya dibagus-baguskan, kalau tidak ada orang sholatnya yang penting menggugurkan kewajiban. Kualitas sholatnya berbeda. Itu nifaq amali. Ya. Kalau ada orang sholatnya dibagus-baguskan, kalau nggak ada orang sholatnya ala kadarnya, full speed, kecepatan penuh. Ya. Nah, itu nifaq amali. Apa hukumnya orang yang munafik dalam amal? Ya. Dia berdosa, dia fasik, tapi tidak sampai derajat kafir. Dia masuk neraka karena kemunafikannya, tapi tidak langgeng di dalam nerakanya. Bedanya dengan yang pertama, munafik dalam akidah itu langgeng di dalam neraka. Kalau munafik dalam amal tidak langgeng dalam neraka, dia masih masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sebagai orang yang beriman ini, yang godaannya, potensinya melakukan nifaq amali. Karena saya yakin kalau nifaq i'tiqadi tidak. Kita kan tetap sholat, ada orang nggak ada orang tetap sholat. Ada potensi kita tergoda nifaq amali. Kalau ada orang lain bersemangat dalam beramal, tapi kalau nggak ada orang tidak semangat dalam beramal. Tapi mohon maaf, kita memahami seperti ini bukan dalam rangka menilai perilaku ibadah orang lain, bukan. Ini untuk mawas diri kita masing-masing. Ya, bukan untuk menilai satu persatu orang. Aku pengen ngerti orang ini nifaq amali bukan. Diintip ketika sholatnya sendirian. Oh ternyata full speed kalau sendirian. Tapi kalau rame-rame mau kelihatan malam sholatnya, nah itu nggak boleh. Kita tidak punya hak menilai amal ibadah orang lain. Orang sholatnya cepat atau orang sholatnya lambat, orang sholatnya biasa atau orang sholatnya bagaimana, itu bukan tugas kita memberikan penilaian. Gitu ya. Tugas kita adalah bagaimana memperbaiki amal ibadah kita masing-masing. Ya. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, kembali lagi nih. Jadi orang munafik itu kalau ketemu orang beriman, dia tampak swalihah kan gitu ya, di hadapan orang beriman. Tapi ketika kembali kepada golongannya, ya, apa yang dikatakan kalau kembali kepada golongannya? Ini disebutkan di sini. Kalau mereka kembali kepada golongannya, mereka berkata, Inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ya, jadi kalau ketemu komunitasnya, komunitas orang munafik, tenang, saya sama dengan jenengan, kita masih satu frekuensi. Tapi saya ngumpul dengan orang beriman itu mustahzi'un, hanya untuk mengolok-olok, hanya untuk ngece, ya gitu ya, hanya untuk ya, mempermainkan kita. Nah, itu orang munafik. Ya, jadi begitu kalau ketemu orang beriman ngomongnya beriman. Tapi kalau ketemu dengan kelompoknya, tenang, kita masih satu frekuensi. Saya sama dengan jenengan, saya dengan orang beriman itu kelihatan tampak soleh, itu sebetulnya hanya untuk mengolok-olok mereka. Lalu sikap orang munafik yang seperti ini, ya, ternyata itu dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membalas bukan kita, Allah yang membalas. Disebutkan Allahu yastahzi'u bihim. Kemudian Allah akan membalas olok-olokan mereka.
wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan Allah akan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Ya, jadi mereka mengejek kita orang beriman, ya, kumpul dengan kita seolah-olah sama dengan kita, tapi ternyata itu hanya untuk mengejek kita. Ya, di belakang kita dia menjelek-jelekan kita. Sebagaimana orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Di depan Rasulullah ya, kelihatan soleh sekali, tapi di belakang ya, mereka menjelek-jelekan Rasulullah. Bahkan mereka berusaha berkali-kali ingin mencelakai Rasulullah SAW. Itu yang membalas langsung Allah. Allah yastahzi'u bihim. Allah akan membalas olok-olokan mereka. Bagaimana caranya Allah membalas olok-olokan mereka? Kata Allah, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Sahabat ulama tafsir Ibnu Jarir berkata, Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Allah akan mengolok-olok atau membalas olok-olok mereka itu pada hari kiamat kelak melalui firman-Nya dalam Al-Hadid ayat 13. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu dhuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltabisu nuran fadriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahmah wa dhahiruhu min qibalihi al-'adab. Pada hari ketika orang-orang munafik, baik yang laki-laki ataupun perempuan, berkata kepada orang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Ya. Jadi pada saat di akhirat itu keadaan mereka gelap gulita, melihat orang beriman kelihatan terang bercahaya, mereka memanggil-manggil, tunggu kami supaya kami dapat mengambil sebagian cahayamu. Lalu dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Kemudian di dalam ayat yang lain, Ali Imran 178, wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum yazdadu itsman. Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanya supaya dosa mereka bertambah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika orang kafir, ya, orang munafik itu kan munafik yang itikodi, itu hakikatnya orang kafir. Ya. Ketika orang kafir di dunia, ya, kelihatan banyak melakukan dosa, menipu kaum muslimin, tapi mereka tetap mendapatkan kebahagiaan di dunia, tetap mendapatkan kesuksesan dari sisi dunia. Dibiarkan oleh Allah seperti itu, kita mengenal namanya apa? Istidraj. Ya, istidraj. Ya. Dilulu, ya, ditangguhkan siksanya oleh Allah. Ya. Nah, di dalam ayat itu dijelaskan, ya, janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Jadi jangan dianggap orang kafir tidak beriman kepada Allah, kerjaannya berbuat dosa dan maksiat, tapi kok healing terus, kan begitu ya? Kok enak gitu ya? Gak tahu sholat tapi kok jalan-jalan terus, kelihatannya bahagia terus, kumpul-kumpul terus, makan-makan terus, gak enak susah ya? Ya, kata Allah jangan dikira penangguhan siksa atas dosa dan maksiat mereka itu sebagai sesuatu yang baik untuk mereka. Itu jangan dikira itu kebaikan. Kata Allah, ya,
Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya dosa mereka bertambah. Itu dibiarkan oleh Allah, maksudnya supaya dosa mereka terus bertambah. Sehingga apa? Sehingga di akhirat disiksa dengan sedahsyat-dahsyatnya. Tidak ada ampun bagi mereka. Jadi kita tidak perlu iri ya, dengan kebahagiaan orang kafir atau orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak yang dirahmati Allah, mungkin saya pernah bercerita ya, tentang keadaan atau model rumah tangga di dalam Islam ya, menurut syariat Islam. Jadi model rumah tangga di dalam Islam itu, Bapak yang dirahmati Allah, ada yang berkumpul di dunia, bahagia di dunia, akrab di dunia, tapi di akhirat mereka tidak mau kumpul, tidak mau bertemu. Jadi boro-boro berkumpul, ketemu saja mereka tidak mau. Nah, siapa model rumah tangganya? Siapa yang seperti itu? Itu model rumah tangganya orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah. Di dunia kelihatan akrab, kelihatan kumpul, makan bareng, gitu ya, jalan-jalan terus, gitu ya. Itu di dunia. Tapi di akhirat mereka tidak mau kumpul. Jangankan kumpul, ketemu saja tidak mau. Kenapa? Nah ini dijelaskan di dalam surah Al-Ma'arij ayat 11 sampai ayat 14. Dijelaskan dalam ayat itu, yubassurunahum, di akhirat nanti mereka saling pandang, saling lihat-lihatan dari jauh saja. Gitu ya. Kemudian apa kata Allah? Ya waddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumihi bibani. Pada hari itu orang-orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan apa? Bibanihi, dengan anak-anaknya. Jadi orang-orang kafir itu ya, nanti di akhirat ketika mereka sudah nyata melihat adanya neraka, saling pandang antara yang satu dengan yang lain, tapi tidak ada yang mau mendekat. Mereka menginginkan dirinya dibebaskan dari siksa api neraka dengan tebusan. Tebusannya apa? Bibanihi. Ya Allah, jangan siksa saya. Ini anak-anak saya saja, ambil siksa mereka. Padahal ketika di dunia sayangnya luar biasa sama anaknya. Ya kan? Anaknya digigit nyamuk saja, nyamuknya ditamboki sama dia. Tapi di akhirat tidak mau. Ya, baik Bapak yang dirahmati Allah, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi kembali lagi nih, kita sudah dapat dua ciri orang munafik yang berikutnya itu. Ya. Pertama apa tadi? Kalau ketemu orang beriman, ngakunya beriman, padahal mereka tidak beriman. Kemudian, kalau dikatakan kepada mereka berimanlah sebagaimana berimannya orang-orang yang benar dalam imannya, tapi mereka mengatakan masa saya harus beriman yang sama dengan imannya orang-orang yang bodoh. Nah itu. Nah tipu daya mereka itu, ya, mereka mengolok-olok kita umat Islam, dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan tentang yang sudah sempat saya singgung tadi. Ada beberapa model rumah tangga ya. Yang pertama tadi ketemu di dunia tapi tidak mau ketemu di akhirat. Yang kedua ketemu di dunia, ketemu di akhirat tapi saling menyalahkan ya. Kemudian yang ketiga, ini yang luar biasa, ketemu di dunia dan ketemu di akhirat, bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Dan yang keempat, ketemu di dunia dan di akhirat saling menolong. Di antara mereka ada yang masuk neraka, nanti yang masuk surga akan menolongnya. Nah kita berada di golongan yang mana? Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan mengkajinya. Demikian kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.